Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat kalian semua. Selamat datang di Nur Fajri Hakim Channel. Gue baru bikin channel ini juga sih, belum lama lah. Cuma di video gue yang sebelumnya ada gue review cuma pakai sinematikan lah, iseng-iseng. Itu 1 tahun lalu. Nah sekarang permintaan yang nge-DM gue sih ya lumayan banyak ya. Bukannya mau sombong, bukan. Dari Instagram banyak yang mau minta review part-part modifikasi dari R15 V2 gue tahun 2014. Oke, kita mulai aja ya. Awal modifikasi gue ya lebih ke ini sih, ke part-part bodinya ya. Dari palanya dulu ya. Palanya apa sih namanya, headlamp bahasanya. Dari headlamp gue sendiri gue masih pakai Orion. Terus pakai visor atau windshield ya. Windshield ini pakai windshield beluga yang bikin orang Tangerang, Ciledug atau Tangerang gitu, namanya Om Ardera. Nah dari Om Ardera ini gue beli ini seharga 200.000. Terus turun ke spion biasalah gue pakai yang replika sirkuit, yang KW-KW aja, nggak yang Rizoma amat ya, karena kantong juga kantong pas-pasan. Terus turun lagi ke spakbor. Spakbor kemarin ada yang nanya ini punya apa, custom atau apa. Ini originalnya Yamaha Sabre. Jadi ini original Yamaha Sabre karena gue udah pakai upside down ya, karena jadi dia kan Sabre itu kan upside down bawaan pabrik. Jadi ketika pakai spakbor Sabre ini dia masuk banget karena gue udah pakai upside down. Terus ya karena gue ngomongin upside down gue pakai merek Nui. Dia ini PNP-nya buat Suzuki GSX sebenarnya. Cuma gua konsepin lagi, gue cuma ngerubah bubut as segitiga sama bracket cakram. Bracket cakramnya ini gue pakai disc PSM, jadi dia agak lebar. Gue bikin sendiri bracketnya. Ya ginilah seadanya aja. Yang penting bisa ngerem. Terus gue juga udah pakai double disc ya. Double discnya kanan kiri semuanya PSM karena di Nui-nya sendiri itu udah pakai bracket yang untuk double disc. Lanjut lagi ke apa nih? Nah ini masih pakai kaliper ori gua, cuma gua kasih stiker doang nih, stiker Brembo doang, bukan Brembo karena ya kondisi kantong lah, lu tau lah, doain aja biar kebeli Brembo yang beneran. Terus masuk lagi, enak di body dulu kali ya. Buat bodinya sendiri, fairing kanan kiri gua pakai custom Yamaha R6. Ya akal-akalan orang Indonesia memang cerdas-cerdas, jadi ya rada-rada mirip dikit ya kan. Gue beli sama orang Karawang. Itu harganya 350 ribuan kalau nggak salah, seingat gue. Terus gue repaint ulang lagi biar sesuai sama warnanya motor ini. Langsung turun ke undercoil. Undercoil gue kalau di sellernya itu bilangnya UC ya, UC model Thailand. Itu gue beli juga di Karawang. Sama bodi belakang juga gue sama orang Karawang juga dengan seller yang sama sampai cover tangki juga punya R6 Alt. Nah itu harganya tangki 350 ribuan, buntutnya 800 sampai 900 gue lupa. Itu udah dapet jok juga. Sama undercoil harganya 350 ribuan juga, itu gue repaint ulang juga. Terus langsung kemana lagi nih ya? Kalau selang rem biasa lah, pakai merek-merek TDR aja. Sama ininya variasi-variasi biasa, model-model biasa ya. Untuk velg sendiri gue pakai Virosi yang tapak lebar, udah banyak yang buat PNP in R15 Fiction PNP-nya dia gue repaint warna red candy, merah candy ya. Gue repaint warna merah candy ya, lumayan lah. Ini juga baru gue repaint semingguan paling. Jadi mungkin warnanya juga masih agak enak-enak aja dilihat. Lari lagi kemana nih? Ke handle rem sama master rem sama handle kopling. Gue pakai RCB yang oval. Gue beli di all shop itu 600 ribuan sudah sepasang kanan kiri. Terus bandul ya, bahasanya apa sih, bandul atau ini tuh namanya tuh bandul namanya, ya benar, bandul stang. Nama gue pakai Rizoma
Di all shop juga gue belinya 200 ribuan. Terus lari lagi ke apa lagi ya? Step belakang. Nah, banyak yang nanya step belakang. Itu step belakang punya originalnya R25. Original R25 ya, Yamaha R25. Arem masih bawaan. Terus buat underbone gue pakai merek KTC. KTC gue beli di all shop juga, harganya 700 ribuan kalau nggak salah, 700 ribuan. Terus dia baru ada PNP-nya kalau nggak salah cuma buat fiction. Jadi gue akal-akalin masuk ke R15 V2 gue. Kalau buat yang lain nggak tahu, gue ngecek online sih baru KTC itu baru ngeluarin buat fiction sih PNP-nya setahu gue. Terus ban gue pakai Pirelli Diablo Rosso Sport yang lokalan aja, karena motor juga nggak gue bawa harian ya. Cuma ngejogrok kayak itu di depan rumah, atau gue sarungin, keluarnya cuma buat ya iseng-iseng mengenang masa muda. Ya, mengenang masa muda nih. Terus gue pakai lampunya juga Proji yang harganya 180 ribu sampai 200 ribuan lah. Projinya gue akalin masuk di situ. Kalau untuk daleman ya lo selera ya. Kalau untuk daleman gue nggak bakalan review di sini, karena kalau daleman selera. Lo yang suka kebut-kebutan, masih yang suka standar-standaran kan juga nggak ini. Terus satu lagi, banyak lagi nih. Ada knalpot. Gue knalpot pakai DX Generation. DX Generation dari Purbalingga itu Mas Krista. Makasih Mas Krista udah dibikinin knalpotnya. Tipe yang RVR Carbon short ya, short karena dia agak pendek. Modelnya underbelly. Terus juga gue pakai leher customannya yang 2 cabang kayak gini ya, buat enakin kompresinya lah. Ini juga buatannya Mas Krista dari DX Generation. Terus oh ya, body ini semuanya gue belinya itu sama Chung Vals Karawang. Nah itu ada Instagramnya juga, Chung Vals Karawang. Nanti lu cek aja, gue beli part bodinya di dia. Dia bisa request body apa aja sih, kayaknya nggak cuma buat R15, buat motor lain, merek lain ada. Sama terus body belakang spakbor gue copot ya, spakbornya gue copot. Terus gue pakai stop lamp ya, stop lampnya yang 3-in-1. Jadi lampu sen ada di dalam, lampu rem udah masuk di dalam situ juga. Sip, menurut gue itu aja sih. Kalau ada modifikasi yang di luar-luarannya nggak ada lagi. Apalagi ya, kalau untuk dalam-dalamannya nggak perlu gue review banyak-banyak. Pakai stiker pemanis. Terus juga gue custom yang biasa lah, cutting stiker biasa. Bisa sendiri kayaknya kalau kayak gitu, di mana-mana bisa bikin. Sekarang gue mau coba suara knalpotnya dulu. Ada yang minta juga review suara knalpot. Bentar. Gua pakai timing kuda, jadi suaranya gini. Pakai apa? Juken ya, BRT. Juken BRT. Coba gua geber ya. Pelan. Settingan basah. Oke, suara knalpotnya sekian. Gitu doang. Gitu aja dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Nur Fajri Hakim channel. Kali aja gue mau nge-review motor-motor merek lain selain motor gue. Oke, makasih.